are Lord of heaven, you shall reign in all the earth. I humbly bow before your majesty. Now I will sing your praises, and I will sing forevermore. I'm captivated by your love and me. Captivated by your love. We're captivated by your love. Jesus, you hold the world with your unfailing love. The heaven sings your praises from above. In your name live shall praise and we shall. Father, you, the universe exalts in who you are. The stars declare your wonders far and wide. How majestic is your love throughout my life. Shalom GPI, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online streaming kali ini. Well, hari ini kita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, di mana ini adalah kabar sukacita bagi kita semua. Sebab Yesus telah hidup dan dia bangkit untuk kita semuanya. Di tengah situasi dan kondisi yang ada, virus corona yang tengah terjadi, seringkali kita merasa takut dan juga cemas. Tapi marilah kita tetap punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena ialah satu-satunya pribadi yang dapat mengatasi setiap masalah dan keluh kesah kita. Well, mumpung situasi kali ini juga masih banyak waktu yang kosong dan waktu yang luang, saya punya beberapa tips buat jemaat semuanya untuk bisa mengisi waktu luang dengan belajar dan terus belajar. Yang pertama, kita bisa belajar untuk menguasai pemikiran dan hati kita. Kita kuasai hati kita dengan hal-hal yang positif supaya kehidupan kita juga positif. Yang kedua, hendaklah kita menaruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pelajari firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam mumpung situasi ini sedang menuntut kita untuk kita boleh berpikir lebih banyak hal. Dan juga yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa dan juga terus berjaga-jaga. Karena iman tanpa perbuatan sama aja dengan mati. Jadi tetaplah berdoa, bisa doakan teman-temanmu, bisa doakan lingkunganmu, bisa doakan bangsa dan negara ini supaya bangsa dan negara ini boleh semakin dipulihkan dan semakin dipulihkan. Yesus telah mati di kayu salib, ia memberikan nyawanya dan darahnya bagi saya dan saudara untuk menebus kita umat percaya. Untuk itu, kita orang-orang percaya punya iman, harapan, dan masa depan yang pasti dalam nama Yesus. Selamat datang di ibadah online, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita masih ada ibadah live streaming. Kita bersyukur bahwa Tuhan akan menyediakan berkat-berkat rohani bagi kita semua. Khususnya jemaat GPI Paulus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa, untuk kita masuk di dalam ibadah kita. Biar berkat Allah mengalir lewat siaran live streaming pada pagi hari ini. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ada waktu untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami umat-Mu, jemaat Tuhan, umat GPI Palus. Kami datang merendahkan diri di bawah salib-Mu untuk kami menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Engkau memberkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Ada yang memimpin pujian, yang memainkan musik, terlebih hamba-Mu, Engkau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kami semua. Bahkan juga Tuhan memberkati setiap yang mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Semua kami diberkati oleh Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Shalom, haleluya. Mari kita semua angkat pujian. Tiada berkesudahan kasih-Nya Tuhan, haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, satu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi firman Tuhan kita semua akan pujian. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya
Tuhan Yesus baik. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kita mempersiapkan hati kita. Jemaat Tuhan, kita semua boleh diberkati lewat firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan. Katakan, ku yakin saat kau berfirman. Amin. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan, ku aman, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama sekali katakan, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari jemaat Tuhan, kita datang merendahkan diri untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan ibadah kita hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur seberapa kami umat-Mu, jemaat-Mu mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap telinga-telinga yang mendengar. Biar mereka hanya tertuju hati mereka hanya kepada Tuhan.
Biar firman Tuhan yang berkuasa ini memberikan kekuatan baru bagi kami semua. Dalam situasi apapun juga kami percaya berkat Allah, berkat rohani mengalir bagi kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kau memberkati hamba Tuhan yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Kau lengkapi dia dengan hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, marifat daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kami semua. Terlebih kami semua umat Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan juga siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini lewat multimedia, bahkan juga melalui live streaming ini Tuhan, dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh Kudus-Mu dapat membaharui kehidupan mereka semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan ibadah persekutuan, bahkan ibadah kami, bahkan juga terlebih firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Kami ada hingga hari ini Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu. Perkenankan kami Tuhan mendengarkan sebagian daripada sabda. Biar lawatan Tuhan terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi kami, dimanapun kami berada. Kami yang berada di rumah kami masing-masing, dan kami percaya Roh Tuhan menyertai kami. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang selalu kita rayakan setiap tahunnya, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus yang telah mati, disalibkan di kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya yang kudus. Dia telah menebus setiap orang yang percaya kepada Dia, dan Dia bangkit di hari yang ketiga. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, lepas daripada itu kita akan belajar sedikit dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 21 ayatnya yang 36. Lukas 21 ayatnya yang 36, dan saya akan bacakan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saya akan bacakan sekali lagi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, hari-hari yang kita lalui sekarang ini adalah hari-hari yang sulit, atau kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat menakutkan. Tetapi kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena yang kita tahu adalah Tuhan yang senantiasa menjagai kita siang dan malam. Harus kita imani bahwa dahulu Tuhan berfirman kepada Musa supaya bangsa Israel itu diselamatkan dari tanah Mesir untuk dituntun masuk ke tanah Kanaan.
Tuhan berfirman kepada Musa agar semua bangsa itu untuk menaruh darah domba di tiang-tiang pintu. Dan ketika Yesus atau Tuhan melewati rumah-rumah daripada bangsa Israel itu, maka semuanya akan terlewati ataupun semuanya akan menjadi selamat. Hari ini juga di hari kebangkitan atau hari Paskah yang indah ini, darah Yesus telah dicurahkan untuk kita semua. Darah Yesus telah dicurahkan untuk kita, untuk keselamatan setiap anak-anak Tuhan yang selalu berseru kepada Dia. Dan mari kita imani, mari kita yakini ini, mari kita imani di dalam hidup kita bahwa Yesus yang telah bangkit dari kematiannya adalah satu berita gembira, satu berita baik di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk itu firman-Nya berfirman, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu. Amin. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga senantiasa? Berfirman Tuhan di sini mengatakan supaya kamu beroleh kekuatan. Firman Tuhan di sini mengatakan supaya kamu beroleh kekuatan, berarti kita sangat membutuhkan Tuhan. Di dalam situasi yang terjadi pada saat sekarang ini, hampir terjadi di seluruh belahan bumi. Hampir setiap manusia sekarang yang ada di belahan bumi ini diambang ketakutan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan ini berseru kepada kita mengatakan supaya tetap kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga senantiasa, maksudnya berjaga-jaga di setiap waktu. Mari kita imani bahwa Yesus Tuhan kita telah bangkit untuk menjadi juru selamat kita. Untuk senantiasa kita diperhadapkan berkomunikasi dan sambil berdoa, karena kita butuh Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kalau saya bertanya berapa besar kita membutuhkan kita, adakah di antara kita bagaimana kita mengetahui berapa besar kita membutuhkan Tuhan? Apakah kita butuh Tuhan ketika kita hanya meminta kesembuhan? Ketika kita dalam posisi sakit, apakah kita butuh Tuhan itu hanya untuk penyembuhan saja? Di dalam situasi sekarang ini, siapakah kita di hadapan Tuhan? Satu hal yang harus kita percayai, satu hal yang kita imani, kita harus senantiasa setia kepada Tuhan dan selalu meminta belas kasihan Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya luput dari masalah? Firman Tuhan dikatakan di sini supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi. Apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kita ini? Bagaimana supaya anak-anak Tuhan luput dari masalah ini? Mari kita sama-sama minta belas kasihan Tuhan. Mintalah belas kasihan Tuhan. Siapapun kita, apakah kita tidak bisa diperbandingkan? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau untuk merusak diri kita sendiri, kita bisa. Untuk menghancurkan pribadi kita, kita sendiri bisa. Tapi satu pertanyaan bagi kita, kita tidak mampu untuk menyelamatkan Tuhan. Untuk itu kita butuh keberadaan Tuhan di hadapan kita. Mari minta keberadaan Tuhan. Kita selalu minta belas kasihan Tuhan. Uang kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kepintaran kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kita hanya selalu berserah, minta belas kasihan Tuhan supaya kita diselamatkan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat hari ini,
Mari kita bicarakan, mari kita ajak seluruh anak-anak kita, keluarga kita, untuk selalu sujud berhadapan dengan Tuhan, berdoa dan berdoa. Mari kita ajak untuk memohon belas kasihan Tuhan. Dengan memohon belas kasihan Tuhan, kita mendapatkan luput dari masalah ini. Jika kita selalu ada di bawah naungan Tuhan, jika kita mengimani bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya di Golgota, di atas kayu salib itu telah dicurahkan darahnya untuk menyelamatkan setiap orang yang berseru-berseru kepadanya. Kita imani di dalam hati kita, mintalah belas kasihan Tuhan, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Kita tidak tahu dari mana. Yang kita hadapi sekarang ini adalah bukan kelihatan, tetapi kita tahu di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi, maka Tuhan akan bertindak, membuat yang terbaik di dalam setiap anak-anak Tuhan. Dia akan membagari kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Bapak Ibu yang saya kasihi, biarlah firman Tuhan yang sedikit ini untuk meneguhkan kita di dalam setiap langkah kita. Apa yang terjadi saat-saat sekarang ini, aturan pemerintah yang telah dianjurkan kepada setiap kita untuk senantiasa untuk berada di rumah buat sementara ini. Kegiatan kita yang paling utama apa? Mari kita berdoa, berdoa dan berdoa. Mari kita senantiasa meminta belas kasihan Tuhan, sehingga kita terselamatkan dari segala peristiwa yang akan terjadi. Amin. Sama halnya dengan bangsa Israel juga, ketika mau mereka menaruh darah di tiang-tiang pintu rumah mereka, semua bangsa itu diselamatkan oleh Tuhan. Demikian kita semua, sidang Paulus yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mari kita tetap setia berdoa, berserah kepada Tuhan, dan selalu meminta belas kasihan Tuhan untuk kita diampuni, diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan yang sedikit ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang menanam ini di dalam setiap hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah melindungi, menyertai kami dari awal hingga berakhir acara kami. Semuanya ini adalah karena kasih dan kemurahan. Kami berdoa Bapa, ulurkanlah tangan-Mu yang begitu panjang dan begitu pengasih, dimanapun Bapa seluruh jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu berada. Biarlah berkat-Mu melimpah menyertai kami semua. Dan kami berdoa dan memohon senantiasa Bapa, mengalirlah belas kasihan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami puji Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa kita pencipta langit bumi dan segala isinya, dan kasih karunia juga daripada Yesus Tuhan Juru Selamat kita, dan kasih karunia daripada Roh Kudus sebagai penolong hidup kita, itulah yang menyertai kita dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan puji kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Shalom GPI, kiranya kita semua bisa terberkati lewat ibadah online streaming kali ini. Kita sudah belajar bahwa kita harus punya pengharapan yang baru
karena Tuhan Yesus juga sudah bangkit dari kematian untuk menyelamatkan saya dan juga saudara. Jadi untuk itu jangan lagi takut dan jangan lagi cemas, tetaplah punya pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ya, jangan lupa ada informasi bahwa bagi semua jemaat Tuhan yang mau membagikan persembahan, ucapan syukur, apapun itu, bisa dikirimkan lewat rekening di samping ini. Jemaat juga apabila punya pokok-pokok doa yang akan didoakan, boleh mengisi kolom komentar di bawah atau boleh menghubungi nomor di samping ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.